Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja program profesi guru, perkenalkan nama saya Siti Salvia Amrina. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 12203.379. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya buat sebagai salah satu persyaratan uji kinerja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita mau berdoa, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk kembali. Hari ini siapa yang sudah masuk? Hadir semua, alhamdulillah. Ditingkatkan ya kehadirannya ya. Yang sering suka izin-izin itu sudah mau dekat ulangan harus rajin ke sekolah. Oke, sekarang Ibu absen. Ibnu Atala, Piko Fahrial, Arana Febrian, Soleh Hadi, Rizky Suja, Andi Al-Fajri, Muhammad Ridwan, Gusti Ananda, Kaila, Fauzi, Hanif, Ramdhanu Bimo, Ibra, Abu, David, Rafael. Oke, hadir semua ya untuk hari ini. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Saya, Bu. Oke, coba Soleh, apa pembelajaran kita kemarin? Kita bahas tentang apa kemarin? Tentang aku kegiatan mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Hebat, pintar, betul sekali. Jadi kemarin itu kita sudah belajar mengenai apa? Kegiatan-kegiatan yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang lain tadi yang diam aja waktu Ibu tanya pembelajaran kemarin pasti nggak belajar ya di rumah ya. Oke. Untuk pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu punya ice breaking. Coba semuanya berdiri, ayo. Berdiri, keluar dulu dari mejanya. Sudah semua keluar dari mejanya? Oke. Sekarang Ibu punya ice breaking. Namanya goyang tangan diputar-putar ya. Sekarang coba kalian perhatikan, kita ikuti bersama.
3 pembelajaran 4. Oke, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, Ibu berharap kalian dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan Kapal Pinisi Kapal Penjelajah Dunia, dan juga kalian dapat menjelaskan pengaruh dari kondisi geografis terhadap budaya masyarakat di Indonesia, dan juga kalian dapat menentukan contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang coba kalian lihat di layar, ada gambar apa di situ? Gambar kapal pinisi. Pintar, betul. Ini adalah gambar kapal pinisi. Kapal pinisi itu adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kalian mau tanya, ibu kota Sulawesi Selatan apa? Ayo, siapa yang bisa? Apa tadi nih? Bisik-bisik. Gak apa-apa, harus berani ngomong. Salah gak apa-apa, salah ibu marahin, enggak kan? Oke, apa? Sulawesi Selatan. Iya, betul. Ibu kotanya adalah Makassar. Jadi kapal ini tuh adalah kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi ini juga tuh merupakan kapal yang istimewa karena seluruh bagian kapalnya itu terbuat dari kayu dan dirangkai tidak menggunakan paku. Ini istimewanya karena semua kerangkanya itu terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi sendiri umumnya itu memiliki tiang layar utama dan 7 buah layar. Sekarang coba kalian buka dulu bukunya halaman 158. Di situ ada teks bacaan Kapal Pinisi Kapal Penjelajah Dunia. Kalian baca dulu teksnya, ayo dibaca dulu. Dibaca baik-baik teks bacaannya. Sudah? Oke. Kalian sudah baca tentang kapal pinisi dan kapal pinisi kapal penjelajah dunia. Sekarang, dapatkah kalian menentukan ide pokok dari bacaan tersebut? Nah,
sebelum itu kita simak dulu video pembelajaran dengan cara menentukan ide pokok dari tiap paragraf. Bentar ya. Coba kalian simak terlebih dahulu video pembelajaran ini biar kalian dapat menentukan ide pokok dengan baik dan benar. Kita perhatikan contoh paragraf berikut. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf atau bisa dikatakan lembar Deduktif, ide pokoknya berada di di awal. Jenis yang kedua Ingat. adalah paragraf generatif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf generatif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengubah atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, Langkah-langkah menentukan ide pokok dari paragraf. yang Sama. pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan Tadi saksama. kalian harus baca dulu teks bacaannya. Bagaimana bisa menentukan ide pokoknya kalau belum membaca teksnya? Yaitu kalimatnya menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya adalah kalimat yang kedua. Selanjutnya, kita katakan berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Contoh paragraf. Oke, tadi kalian sudah bahas mengenai cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Sekarang ibu mau tanya dulu, apa sih itu paragraf? Masih ingat nggak? Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Apa itu paragraf? Ada yang bisa? Nah, disimak nggak tadi video pembelajarannya? Ayo. Coba diingat baik-baik. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling terkait. Itu kumpulan dari beberapa kalimat yang saling terkait itu dinamakan paragraf. Kalau ide pokok, apa ide pokok? Inti dari sebuah teks. Apa? Inti dari sebuah paragraf. Inti dari sebuah teks. Pintar Soleh. Ada lagi apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Jadi dia itu yang mendasari bisa muncul sebuah paragraf itu karena adanya ide pokok. Jadi tiap paragraf itu pasti memiliki satu ide pokok. Jadi yang sudah dijelaskan tadi dalam video, tiap paragraf memiliki satu ide pokok dan bisa juga lebih dari satu kalimat pengembangnya. Terus tadi kalau ide pokok tadi paragraf tadi dibagi menjadi berapa?
yang ide pokoknya di awal dinamakan paragraf apa? Coba Rana, paragraf apa? Paragraf deduktif. Kalau ide pokoknya berada di akhir paragraf, berarti namanya paragraf induktif. Kenapa masih lemes? Masih pagi ini, ayo semangat. Sekarang berdiri dulu, coba biar semangat. Berdiri dulu. Tangannya digoyang-goyangkan. Tadi kan kita sudah goyang. Sekarang tangannya dilemaskan, kakinya dilemaskan, badannya. Berdiri Kaila, tangannya lagi, kepalanya, biar enak. Sudah enak, sudah. Oke, sekarang duduk kembali. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah, karena kalian tadi sudah paham mengenai ide pokok, sekarang Ibu akan kasih kalian LKPD. LKPD di sini, perhatikan baik-baik. Kalian tulis nama kalian, jangan lupa ya, nama kalian. Setelah itu tugasnya adalah menentukan ide pokok dari tiap paragraf teks bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia yang sudah kalian baca tadi. Ada di buku kalian kan? Jadi ini paragraf 1 sudah Ibu kasih contoh. Jadi paragraf 1 itu ide pokoknya, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Sekarang tugas kalian mencari ide pokok dari paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Paham? Paham? Oke, sekarang Ibu bagikan, dikerjakan baik-baik. Baik-baik, jangan sampai salah ya, jangan sampai kalian nulis sebenarnya itu kalimat pengembang tapi kalian jadikan itu ide pokok. Kerja teman-temannya. Oke, dibaca dulu Hanif. Coba Hanif, baca dulu Hanif. Kapal pinisi. Sampai paragraf 1 dulu Hanif dibaca ya. Kapal pinisi.
kapal penjelajah dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 16, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Oke. Untuk paragraf 1 sudah dibacakan Hanif. Kira-kira ide pokok dari paragraf 1 apa? Siapa? Satu orang tangan. Coba Viko, bacakan Viko. Ide pokoknya paragraf 1 apa Viko menurutnya Viko? Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Benar atau salah itu ide pokoknya? Benar. Benar ya. Oke. Itu jadi paragraf 1 itu merupakan paragraf deduktif atau induktif? Deduktif. Kenapa? Kok bisa deduktif? Apa? Ya, karena ide pokoknya berada di awal paragraf. Coba Davin baca paragraf kedua Davin. Oke, sekarang tadi David sudah baca ide pokok lagi. Sudah baca paragraf kedua. Sekarang ide pokok dari paragraf kedua apa? Siapa yang tahu? Ayo. Kapal Pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Apa? Yang keras oleh. Konon kapal Pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Oke, benar atau salah? Oh, sudah yang kalian tulis tadi? Oke, benar. Jadi paragraf kedua itu ide pokoknya konon Pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Kenapa jadi namanya kapal Pinisi? Oke, untuk paragraf 3, 4 dan 5 besok nanti Ibu periksa tugas kalian, besok Ibu kasih hasilnya ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kapal Pinisi. Sebenarnya Indonesia itu memiliki kapal-kapal lain. Kenapa kok Indonesia punya banyak kapal? Apa alasannya? Ada yang tahu nggak? Alasan kenapa negara kita itu punya banyak kapal? Kan salah satu transportasi di negara kita apa? Coba sebutkan transportasi yang ada di Indonesia. Kapal, pesawat, kereta, helikopter, kereta api, mobil, motor. Kalau pesawat berarti dia di udara. Kalau kapal di laut. Nggak ada kapal bisa jalan di darat. Ada? Nggak ada kan? Itu kenapa bisa Indonesia dijulukin sebagai negara maritim. Ada yang tahu nggak apa itu negara maritim? Iya, pintar. Negara kepulauan atau negara yang sebagian besar wilayahnya itu lautan atau negara kepulauan. Jadi biar bisa kita pergi ke antara satu pulau satu, misalkan sekarang kita di pulau apa? Pulau Kalimantan. Kita mau pergi ke Pulau Jawa. Berarti menggunakan kapal, bisa menggunakan pesawat, bisa juga menggunakan kapal. Kenapa itu? Itulah alasannya kenapa negara kita Indonesia dijulukin sebagai negara maritim. Pintar.
negara maritim berpengaruh nggak sama kondisi geografis? Berpengaruh nggak? Apa pengaruhnya? Ada yang bisa nyebut satu nggak? Apa pengaruhnya coba? Kira-kira apa ya pengaruhnya? Kenapa apa negaraku disebut negara maritim? Pengaruhnya sebagai apa? Dengan kondisi geografis itu apa? Ayo, salah nggak apa-apa, ibu nggak marah kalau saya, yang penting harus berani jawab dulu, harus pede. Ah? Untuk lahan pertanian, ada lagi nggak? Ayo. Apa? Oke, jadi negara kita dijuluki sebagai negara maritim, negara kepulauan atau yang sebagian besar wilayahnya diliputi oleh laut. Pengaruhnya pertama, kegiatan transportasi terutama dalam salur menyalurkan dagangan. Misalkan kita mau makan apel Surabaya, mau nggak kan apel Surabaya atau apel Malang, bisa sampai ke sini, ke Balikpapan, ke Kalimantan, caranya gimana? Diangkut pakai apa? Pakai kapal, melewati laut, memudahkan dalam soal perdagangan. Apalagi? Ayo, ibu sudah kasih contoh satu. Kira-kira apa ya? Tadi ibu bilang memudahkan dalam soal perdagangan, jadi mobilitas perdagangan jadi mudah. Jadi kalau kita mau misalkan barang itu berasalnya dari apa, distribusinya berasal dari Jawa, bisa sampai ke Balikpapan, itu dimudahkan dengan apa, kapal. Dengan negara kita negara maritim pulau, jadi bisa diangkut dengan kapal. Ini jadi PR kalian di rumah ya. Nanti kalian di rumah cari kira-kira apa pengaruh apa negara Indonesia sebagai negara maritim dengan kondisi geografis Indonesia. Nanti kalian cari di rumah ya. Oke, besok ibu bakal tanya. Oke, sekarang coba kita lanjut lagi. Masuk ke nilai-nilai Pancasila. Sekarang coba kalian perhatikan gambar. Coba kalian perhatikan gambar. Kira-kira gambar di depan ini sedang melakukan kegiatan apa? Oh, ada yang bilang kerja kelompok, ada yang bilang apa lagi? Diskusi, ada yang bilang musyawarah. Apa lagi? Hah? Ada yang bilang diskusi, lagi musyawarah Bu. Iya, lagi apa, kerja kelompok. Oke. Jadi coba kita lihat gambar di sini, mereka lagi berkumpul. Ya kan? Berkumpul. Bisa juga memang benar bisa juga kerja kelompok atau membicarakan sesuatu atau musyawarah. Jadi kegiatan yang pada gambar tadi itu adalah kegiatan bermusyawarah. Karena bermusyawarah itu merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keberapa? Apa bunyinya sila keempat? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, good job. Jadi bermusyawarah itu merupakan salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keputusan bersama. Banyak juga kegiatan-kegiatan lain dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke, contohnya apa? Kegiatan-kegiatan lain yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita sudah bahas. Gotong royong, apa lagi? Beribadah. Kalau beribadah, ada sila keberapa mencerminkan nilai Pancasila? Sila keberapa? Sila ke-1. Apa bunyi
Jadi bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Contohnya kalau di sekolah, kira-kira kita bermusyawarah tentang apa? Pernah kalian? Iya benar, waktu itu kan kita menentukan Soleh jadi ketua kelas, Arana jadi wakil ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Kita berembuk bersama menentukan siapa ketua kelas kita, siapa wakil ketua kelas 5A, ya kan? Itu salah satu kegiatan pengambilan keputusan secara bermusyawarah. Berarti kita sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Kalau di lingkungan rumah, siapa yang pernah bermusyawarah di rumahnya? Soleh, oke, bermusyawarah tentang apa Soleh? Mau pergi kemana? Oh iya benar. Jadi misalkan mau dekat liburan semester, biasanya dekat liburan semester itu sudah mau merencanakan mau liburan ke sini, mau pergi ke sini, ya kan? Misalkan adiknya Davin mau liburannya pergi ke pantai, Davin mau liburannya pergi ke gunung. Jadi kan bertolak belakang, jadi harus bermusyawarah antara ayah, ibu, kakak, adik bermusyawarah ngomong kira-kira mengambil keputusan yang baik, kira-kira nanti liburan kita mau pergi kemana, paham? Kalau di lingkungan masyarakat apa contohnya? Bisa ya, misalkan memilih siapa aja yang gotong royong hari ini itu ya. Oke, apa lagi? Pemilihan ketua RT, pintar, apa lagi? Hah? Iya, betul. Jadi kalau di masyarakat itu banyak sekali lagi contoh-contohnya. Misalkan mau pilih ketua RT atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Biasanya di setiap RT kita pilih ya di TPS, tempat pemungutan suara, atau bermusyawarah untuk kegiatan kerja bakti, atau bermusyawarah misalkan di RT-nya mau bangun pos kamling. Kan dimusyawarahkan dulu kira-kira nanti dapat dananya dari mana, dibangunnya di mana. Jadi semua itu harus dilakukan secara bermusyawarah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masa tidak ada, sudah paham? Ya. Sudah paham belum? Sekarang coba Ibu mau tanya, dari materi-materi yang sudah Ibu berikan tadi, kalian paling suka yang mana? Coba Bimo kira-kira paling menarik, paling suka tentang materi yang mana yang sudah kita bahas tadi? Oh, tentang ini, tentang bermusyawarah. Kenapa? Kira-kira alasannya kenapa sih kita mempelajari materi ini? Alasannya apa? Kenapa kita harus mempelajari ini? Kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai Pancasila, salah satunya bermusyawarah. Ayo, siapa yang berani? Harus bisa. Alasannya kira-kira kenapa kita harus belajar ini? Kenapa nggak belajar yang lain aja sih, Bu? Kenapa kita harus belajar tentang bermusyawarah, tentang nilai-nilai Pancasila? Karena Pancasila dasar negara kita. Oke, pintar, Pancasila sebagai dasar negara kita, jadi kita harus mempelajarinya. Oke, ada lagi, ayo. Menambah ilmu pengetahuan kita. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pintar, apa lagi? Ayo. Benar semua yang kalian bilang benar. Apa? Karena Pancasila itu dasar negara kita, benar. Pancasila itu dasar negara kita yang harus kita taati. Jadi setiap tingkah laku kita harus didasari dengan Pancasila. Untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi kalau ditanya nanti kegiatan yang mencerminkan sila Pancasila keempat apa? Langsung bisa jawab saya, Bu. Tentang kegiatan bermusyawarah. Oke. Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu bakal kasih kalian evaluasi untuk hari ini. Ibu
didiktekan soalnya kalian tulis coba. Sebelum kita akhiri, Ibu mau kasih soal evaluasi dulu. Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas. Nomor 1, kapal pinisi merupakan kapal yang berasal dari daerah titik-titik. Ayo dijawab. Kapal pinisi merupakan kapal yang berasal dari daerah nilai Pancasila. Oke, lanjut. Tadi sudah bahas tentang apa? Nilai-nilai Pancasila, tentang ide pokok, dan juga tentang apa? Kondisi geografis Indonesia. Sekarang Ibu tunjuk satu orang ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang Ibu tunjuk harus siap. Oke? Ayo, Arana. Coba Arana ke depan menyimpulkan pembelajaran kita hari. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ayo. Yang Arana dapat di depan. Semua temannya dengarkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kapal pinisi merupakan kapal di belajar dunia, dan kapal pinisi sudah berlayar sejak 14 abad, dan kita juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara kita. Oke, tepuk tangan buat Arana. Itu ya, jadi kesimpulan kita hari ini menurutnya Arana tadi tentang bahas tentang kapal pinisi dan nilai-nilai Pancasila. Yang lain juga seperti itu, ganti ya. Nanti besok Ibu tunjuk satu orang lagi untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Senang nggak materi pembelajaran kita hari ini? Kalian senang nggak belajarnya? Senang. Semangat. Oke. Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berpesan, tadi kita sudah bahas tentang nilai-nilai Pancasila, tentang kebersamaan, musyawarah. Itu juga harus kalian terapkan dalam kegiatan di sekolah ya. Misalkan kalau di kelas lagi lagi ada marah salah paham, jangan langsung marah-marahan, jangan apalagi langsung pukul-pukulan. Itu nggak boleh. Dimusyawarahkan, duduk bersuara. Kira-kira masalahnya apa, dibicarakan, saling minta maaf kalau merasa salah. Dan saya nggak salah kok Bu. Berarti nggak gentleman, nggak ngakuin kesalahan. Kalau merasa salah harus berani ngakuin. Saya salah Bu, langsung minta maaf sama orang yang bersangkutan. Paham ya anak-anak ya? Oke, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita goyang dulu ya kayak yang ada yang pertama. Ayo. Ini harus lebih semangat ya, lebih semangat.
Oke, ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa nanti kalau pulang hati-hati di jalan dan jangan lupa belajar. Bantu orang tua, jangan main terus. Main HP-nya main HP-nya dikurangin. Oke, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.